Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan memulai presentasi untuk agresivitas pajak yang disusun oleh kelompok 2 dengan dosen IPS, MAK, IKP, dengan anggota yang pertama ada Dina Budiati, Dita Prastika Ningtyas, Deborah Tampu Bolon, yang sudah berhalangan hadir, Maharani Putri atau saya sendiri, kemudian Mazaya Zefira Swandi, Seni Wita, Siti Aisyah, Putri Aulia Syahwani. Oke, yang pertama pembukaan untuk materi kita akan dibuka oleh Dina Budiati. Kepada Dina disilahkan. Dina gimana nih kok nggak baca Pada ya? Mbak Dina disilahkan. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak atau biasanya perusahaan untuk meminimalkan atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara. Istilah ini mencakup berbagai strategi untuk menurunkan beban pajak, mulai dari cara yang masih berada dalam koridor hukum seperti perencanaan pajak yang memanfaatkan celah peraturan, hingga cara-cara yang melanggar hukum seperti manipulasi laporan keuangan atau tidak melaporkan penghasilan. Semakin agresif suatu perusahaan dalam hal perpajakan, berarti semakin besar usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, yang berdampak pada berkurangan penerimaan pajak negara. Untuk slide selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Mbak Dita. Pada Mbak Dita disilahkan. Contoh agresivitas pajak. Perlu diingat bahwa agresivitas pajak harus dibedakan dengan penghindaran pajak ilegal. Pastikan untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan berkonsultasi dengan profesional pajak jika diperlukan. Yang pertama itu penggunaan celah hukum pajak, yaitu memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Yang kedua, transfer pricing, menetapkan harga transfer yang tidak wajar antara perusahaan afiliasi untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Yang ketiga, penggunaan struktur perusahaan yang kompleks, membuat struktur perusahaan yang rumit untuk menyembunyikan pendapat atau aset. Yang keempat itu ada penggunaan insentif pajak, mengklaim insentif pajak yang tidak seharusnya atau memanfaatkan insentif pajak secara tidak tepat. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya yang seharusnya akan dibacakan oleh Mbak Deborah, tapi beliau berhalangan hadir, jadi akan digantikan oleh saya. Nah, untuk slide-nya yang itu adalah faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu struktur perusahaan. Struktur perusahaan yang kompleks dapat memungkinkan agresivitas pajak. Kemudian ada kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen yang agresif dapat mempengaruhi keputusan pajak. Dan kemudian ada sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti dana dan keahlian dapat mempengaruhi juga agresivitas pajak tersebut. Selanjutnya. Nah, yang kedua ada yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal. Nah, jadi faktor eksternal ini ada tarif, yaitu tarif dari perpajakannya langsung seperti tarif yang tinggi dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Kemudian ada regulasi pajak, yaitu
Pajak yang kompleks dan tidak jelas dapat memungkinkan agresivitas pajak, seperti sulit untuk menghitungnya atau lain sebagainya. Kemudian ada lingkungan bisnis, yaitu lingkungan yang kompetitif dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Oke, untuk slide selanjutnya, Selanjutnya, dilanjut. faktor individu. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian individu seperti sifat agresif dan ambisius dapat mempengaruhi keputusan pajak. Yang kedua ada motivasi. Motivasi individu seperti keinginan untuk meningkatkan keuntungan dapat mempengaruhi keputusan pajak. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman individu dapat dalam mengelola pajak dapat mempengaruhi keputusan pajak. Yang selanjutnya ada Selanjutnya, faktor lingkungan. Yang pertama, kultur. Kultur perusahaan dan masyarakat dapat mempengaruhi sikap terhadap pajak dan agresivitas pajak. Selanjutnya, sosial. Faktor sosial seperti tekanan dan rekan dan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan pajak. Yang selanjutnya, ekonomi. Faktor ekonomi seperti resesi dan inflasi dapat mempengaruhi keputusan pajak. selanjutnya yang terakhir Mbak Putri Aulia. Tax planning atau perencanaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk mengatur kegiatan keuangan dan transaksi usaha agar kewajiban pajak dapat diminimalkan secara legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan tax planning adalah efisiensi pajak, yaitu membayar pajak dalam jumlah minimal tetapi tetap memenuhi hukum. Berbeda dengan agresivitas pajak yang bisa bersifat ekstrim. Tax planning menitikberatkan pada strategi ilegal dan etis. Contoh tax planning. Yang pertama, memiliki metode penyusutan aktiva tetap yang memberikan beban pajak paling rendah. Yang kedua, menunda pembagian dividen agar tidak terkena pajak final. Selanjutnya jenis-jenis tax planning. Yang pertama, short term tax planning dilakukan dalam periode singkat, misalnya menjelang akhir tahun fiskal untuk mengoptimalkan laporan pajak. Yang kedua, long term tax planning direncanakan jauh-jauh hari untuk jangka panjang seperti memilih bentuk badan usaha atau struktur investasi yang efisien pajak. Yang ketiga, permissive tax planning memanfaatkan ketentuan yang diperolehkan secara jelas oleh undang-undang, misalnya potongan biaya tertentu. Yang keempat, persuasive tax planning melibatkan analisis mendalam terhadap aturan untuk menemukan celah yang dapat dimanfaatkan secara sah. Baik, terima kasih kepada rekan semua dan Ibu Des. Mohon diberikan penilaian yang baik untuk kelompok kita. See you, Ibu Des. Mana dadah guys ke Ibu Des. Dadah. Bye. Dadah. Bye.